Makanya jangan anggap bahwa parafrase sebuah beban, tapi anggap sebuah proses untuk lebih memahami skripsi kalian. Jadi enjoy gitu loh nanti ngerjainnya ya, meskipun sambil berair mata, enjoy-nya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Ibu Ira. Dalam video YouTube kali ini kita akan membahas 101 ya, 101 cara supaya tidak terdeteksi. 101, enggak 101 banget sih, tapi gimana caranya kalian supaya tidak terdeteksi plagiat. Video ini saya buat karena salah satu pertanyaan yang paling banyak masuk di kolom komentar adalah, Bu, gimana caranya supaya tidak terdeteksi plagiat? Why? Kenapa kalian banyak banget yang bertanya ini? Apakah karena kalian kopas? Ya, oke. Kita akan bahas tentang apa itu plagiat, terus prinsip-prinsipnya seperti apa, bagaimana dosen mendeteksi plagiat, dan bagaimana supaya kalian tidak melakukan plagiarisme atau tidak terdeteksi. Jangan tidak terdeteksi lah, tidak melakukan ya. Oke, mari kita lanjut. Nah, apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan plagiarisme atau plagiat? Itu adalah tindakan kalian mengambil ide, karya, gagasan, kalimat dari orang lain tanpa menyebutkan sumbernya dan menganggap itu sebagai bagian dari kerja kita gitu, sebagai hasil karya pemikiran kita di dalam skripsi kalian tanpa mencantumkan sumbernya gitu ya. Kalian ambil dari website, dari manapun itu, ambil masukkan ke skripsi kalian tanpa mencantumkan sumbernya, maka itu plagiat. Tapi jangan salah, meskipun kalian mencantumkan sumbernya, tapi kalau terlalu banyak tingkat kesamaannya apa yang kalian kutip dari sumber lain dengan skripsi kalian, itu juga dimaksudkan dengan plagiat, karena berarti skripsi kalian itu lebih banyak pemikiran orang lainnya dibandingkan dengan pemikiran kalian sendiri. Nah ya, jadi plagiat itu ya mengambil karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya, atau terlalu banyak mengambil karya orang lain meskipun menyebutkan sumbernya, tapi pemikiran kalian di dalam skripsi itu mana gitu ya. Nah, plagiarisme itu adalah sesuatu yang serius kalau di dalam dunia skripsi atau dunia apapun ya, mengambil karya orang. Ini melanggar etika, bahkan bukan hanya etika. Kalau yang memilikinya itu keberatan, bahkan sudah punya hak ciptanya, kalian bahkan bisa dituntut secara hukum. Dan dalam perskripsian ada loh yang dituntut secara hukum seperti ini karena diketahui mengambil karya orang lain ya. Biasanya bukan hanya skripsi sih, di tingkat tesis atau disertasi ya. Jadi hati-hati ya mengambil karya orang lain. Nah, selain itu, kalau kalian melakukan plagiat ya, kalian juga bisa dicabut loh. Bahkan pernah ada kasus di mana yang sudah diumumkan sarjana, begitu kemudian ada yang melapor, wah itu kok skripsinya sama dengan saya sampai isi-isinya juga, maka bisa jadi kalian diminta sidang ulang atau gelar sarjananya dicabut. Ini kejadiannya banyak di master atau doktor sih, bukan banyak ya, terjadinya tuh pernah gitu. Nah, selain itu ya minimal ya, kalau kalian ketahuan plagiat, kalaupun nggak sampai dibawa ke ranah hukum dan dituntut, kalian dimarahin dosen kan ya, kita hindarin lah dimarahin dosen di ruang sidang ya, nyari-nyari masalah ya. Saudara-saudara sekalian yang lagi skripsian, jadi sebenarnya mengutip karya orang lain dalam skripsi itu boleh. Bahkan ada beberapa bagian itu kita dianjurkan untuk mengutip. Misalnya di bagian latar belakang ya. Kalian akan ditanya tuh kalau misalnya kalian menyebutkan sesuatu ya, misalnya angka kemiskinan di Indonesia tinggi gitu. Kata siapa? Dosennya akan bertanya seperti itu. Maka kita harus bisa menunjukkan bahwa kita mengutip dari misalnya website pemerintah, dari jurnal terdahulu gitu. Jadi boleh, bahkan dianjurkan. Apalagi bab 2. Bab 2 itu kan kajian pustaka ya, atau literatur reviewnya ya. Nah, pasti isinya adalah kita mengutip karya orang lain untuk menjadi bahan kita menganalisis skripsi kita. Jadi mengutip itu boleh, bahkan pada beberapa bagian itu dianjurkan. Tapi seperti apa sih prinsip mengutip itu supaya skripsi kita bagus, tapi kita tidak dianggap melakukan plagiat? Ini ada beberapa tipsnya biar nggak salah, saya lihat dulu ya. Oke, ini biar kita tetap
apa ya, ada dalam jalur yang etis ketika mengutip karya orang lain, karena plagiat atau mengambil karya orang lain menjadi karya kita itu sebenarnya merugikan juga ya. Kebayang nggak sih, orang udah capek-capek kerja terus karyanya kita ambil begitu saja, kita anggap hasil pemikiran kita. Kasihan ya. Bayangkan kalau Anda yang mengalami itu ya. Oke. Nah, ini dia prinsip supaya kita bisa etis mengutip dan tidak terjebak ke dalam plagiarisme. Yang pertama, jadi kalau kita ingin mengutip tulisan itu apa adanya atau mengutip kalimat langsung, ya secara langsung kalimat itu seperti itu letter lux, maka kalian harus menggunakan tanda kutip dua ya. Nah, dan itu cantumkan sumbernya. Oke. Tapi sebenarnya skripsi yang bagus jangan kebanyakan mengutip secara langsung saudara-saudara, karena itu seperti hanya memindahkan ide-ide orang ke dalam skripsi Anda gitu. Jadi diminimalisir, kecuali memang benar-benar kita membutuhkan ini loh persisnya yang dikatakan ya. Atau misalnya kalau kalian mengutip dari undang-undang, dari kitab itu kan jangan diubah ya. Kalian mah bukan nabi ya. Itu mah perkataan Tuhan tidak boleh diubah ya. Nah, tapi kalau dari yang bukan dari kitab suci, dari hukum dan undang-undang atau dari peraturan hukum, maka sebaiknya kita menghindari pengutipan langsung. Tapi kalau tidak terhindarkan, gunakan tanda kutip dan sebutkan sumbernya. Prinsip yang kedua, hindari mengutip langsung kalimat yang panjang. Jadi jangan sampai kalian memasukkan kutipan langsung separagraf. Jangan ya. Jadi untuk kutipan yang panjang, maka kalian harus memberikan interpretasi kalian. Interpretasi atau sudah membahasakan dengan bahasa kalian sendiri atau mengutipnya secara tidak langsung. Itu yang dianjurkan ya. Nah, cara mengutip yang tidak langsung ini adalah kalian memberikan interpretasi atau memberikan konteks skripsi kalian gitu ya. Konteks kalian tuh seperti apa dalam kalimat yang dikutip tersebut. Oke? Nah, semoga bisa dipahami ya. Oke, yang berikutnya adalah kan kalau tadi pakai interpretasi dan konteks itu berarti kan bahasanya beda ya. Idenya sama tapi kalian karena sudah ada interpretasi dan konteks pasti sangat berubah gitu si bahasa yang digunakan. Sekarang kita ingin tetap dengan inti kalimatnya itu tapi tidak terdeteksi plagiat, maka kalian harus melakukan yang namanya parafrase. Jadi yang namanya parafrase adalah ketika kalian ingin mengungkapkan suatu maksud yang kalian kutip tapi dengan menggunakan pemilihan kata-kata yang berbeda. Itu adalah parafrase. Ini sangat dianjurkan karena ketika memparafrase sebenarnya kan kalian juga menginterpretasi ya di dalamnya ya. Dan kalian juga ada mencurahkan pemikiran kalian juga ketika memparafrase itu. Jadi ini dianjurkan. Dan prinsipnya ketika kalian memparafrase, sumbernya tetap harus dimasukkan. Jadi jangan karena bahasanya menjadi agak berbeda, lalu kalian tidak memasukkan sumber yang kalian kutip ya. Dari mananya itu tidak dicantumkan. Jangan cantumkan ya. Oke, yang berikutnya, ini yang harus kalian pahami, karena banyak yang bertanya, Bu, saya kopas tapi saya masukin dulu ke notepad, terus baru saya pindahin. Bu, saya nggak kopas Bu, nggak pakai copy paste, tapi saya ketik ulang, berarti saya nggak plagiat dong. Jadi yang namanya plagiarisme itu bukan hanya sekadar perilaku kopasnya saudara-saudara. Ketika meskipun kalian mengetik ulang, tapi kalau kalimatnya sama, jadi plagiarisme itu kedeteknya ini teman-teman, kalau sumber kalian itu ada di internet ya sejauh ini. Kalau kalian ngutipnya dari buku gimana? Kalau buku yang kalian kutip itu tidak pernah ada yang menulisnya di internet, agak aman. Tapi kan sekarang hampir semua buku fisik pun di internet sudah pernah ada yang mengulas, sudah pernah ada yang memasukkan. Jadi kalau tetap aja biasanya akan kedetek gitu ya. Nah, balik lagi ke yang tadi. Jadi bukan tentang kopasnya. Kalau kalian ketik ulang pun kalau sama persis akan kedetek karena sistem pengecekan similarity itu sekarang kan menggunakan internet base gitu ya. Nah, jadi yang harus kalian tanamkan sepanjang kalimatnya sama kedetek similarity, dan kalau tinggi berarti itu plagiat. Ya, jadi kalian parafrase itu kuncinya ya, lakukan parafrase. Usaha dikit lah, udah mah ide gagasannya dari orang,
kan Anda tinggal memparafrase, ya, gitu, oke? Nah, jadi tadi ya, semua kutipan baik langsung maupun tidak langsung itu harus mencantumkan sumbernya dan pastikan sumber yang kalian kutip itu bukan hanya dicantumkan di kalimat yang kalian kutip di belakang gitu ya, tapi harus ada di daftar pustaka kalian. Ini saya bocorkan. Kadang kami tahu bahwa kalian plagiat, kopas tanpa ada usaha berpikir itu hanya dengan mensinkronkan sumber yang kalian masukkan di kalimat ya, citasinya dengan daftar pustaka. Jadi kadang nggak sinkron. Misalnya gini, kalian di mana di kalimatnya ya mengutip ke saya gitu ya, Mirawati 2020 gitu ya. Begitu pengujinya ngecek di daftar pustaka, kok nggak ada nih buku Mirawati? Padahal tadi di dalam bab 2-nya ada Mirawati. Itu teh biasanya akan langsung ngorek ya kalau ada satu yang nggak cocok. Jadi di paragrafnya ada, di daftar pustaka nggak ada, dosennya akan mencari lagi yang lain. Sebaliknya juga sama, di daftar pustakanya ada nama Mirawati, dosennya nyari ya di apa? Apalagi kalau kalian nyari ngasih file ya, jadi tinggal Ctrl F, dosennya nyari Mirawati. Kenapa di paragraf kok nggak ada, tapi di daftar pustaka kok ada? Nah, itu juga indikasi bahwa kalian melakukan kopas atau plagiarism karena biasanya nggak sinkron antara yang ada di daftar pustaka sama di paragraf. Meskipun kalian pakai reference tool seperti Mendeley dan lain-lain, kalau kalian kopas akan kecenderungan bisa terjadi ketidaksinkronan. Wih, digali itu sama dosen karena dosen pasti greget kalau sama plagiat ini, ya. Oke. Nah, itu dia tadi prinsip-prinsip tentang plagiarism. Oke, dari tadi saya udah nyeritain bahwa kami dosen selalu menyarankan parafrase ya ketika kalian mengutip terutama di bab 1, bab 2 atau juga bahkan di bab 3. Kenapa sih parafrase itu penting? Karena menurut saya parafrase selain kita menginterpretasi tulisan dari yang kita kutip itu sehingga dia ada dalam bahasa yang berbeda, di dalamnya tuh kita memasukkan interpretasi dan konteks kita. Jadi skripsi kalian tuh akan terasa lebih nyambung sih kalimat-kalimatnya dibandingin kalau kalian kopas saja. Jadi kalau dengan memparafrase tuh biasanya enak kalimat kalian tuh nyambung gitu ya, kutipan dengan satu kutipan tuh saling berirama, berkesinambungan satu sama lain. Kadang kita sering menemukan ya di bagian latar belakang atau di bagian literatur review ini kok antara satu paragraf dengan paragraf lain nggak ada bridgingnya, nggak nyambung. Itu salah satunya bisa terjadi karena kalian terlalu banyak kopas tanpa memberikan pemahaman kalian di dalamnya. Jadi yang pertama, kenapa kita harus memparafrase? Karena itu akan membuat kalian lebih mengalir, kalimatnya di skripsi lebih bagus ya. Yang berikutnya, kenapa kami selalu menyarankan kalau mengutip parafrase? Karena itu akan meningkatkan pemahaman kalian akan apapun yang kalian kutip. Kan kalian tuh kalau di skripsi ngutip apa? Data. Kalau ketika memparafrase kan kalian jadi mengolah dibandingin hanya memindahkan. Misalnya yang kalian kutip lagi kan biasanya definisi ya. Jadi dengan memparafrase itu kalian tahu intinya. Makanya jangan anggap bahwa parafrase sebuah beban, tapi anggap sebuah proses untuk lebih memahami skripsi kalian. Jadi enjoy gitu loh nanti ngerjainnya ya. Meskipun sambil berair mata, enjoy-nya. Nah, yang berikutnya adalah dia bisa menyederhanakan bahasa. Jadi ketika kalian nanti sidang terus ditanya, kalian bisa menjelaskan dengan bahasa yang lebih sederhana kepada para penguji. Jadi benar-benar membuat naskah kalian menjadi lebih mengalir dan enak, bahasanya jadi lebih sederhana, sehingga orang lain juga nanti ketika kita jelaskan dia lebih paham, dan terutama adalah kaliannya lebih paham. Itu dia gunanya parafrase. Nah, parafrase itu bisa dilakukan secara manual atau menggunakan tools tentu saja ya. Pastikan kalian menantikan kan apa aja tools yang bisa digunakan untuk memparafrase. Oke, ini dia daftar nama-namanya. Silakan dibaca. Saya akan membuat ulasannya dalam video yang berbeda karena ini pasti panjang dan harus mencontohkan sayanya dan kita bahas ya. Jadi kalian lihat dulu saja ini nama-nama
websitenya sih ya, rata-rata dia website ya, bocoran. Kayaknya yang sekarang paling enak ChatGPT mungkin ya. Tapi nanti kita lihat ulasannya yang mana yang enak kalian gunakan. Meskipun nanti ada warning juga ya kalau menggunakan tools, hati-hati aja. Kalau kalian nggak cermat, tetap aja ketahuan dan kalian jadi nggak paham gitu. Ingat ya tadi tujuannya parafrase supaya kalian lebih paham ya. Oke. Kita lanjutkan pembahasan kita dengan cara melakukan parafrase yang efektif ya. Selain tadi pakai tools ya, sebenarnya harusnya seperti apa sih prinsip atau cara melaksanakan parafrase. Ini yang pertama adalah kalian harus memahami materi aslinya. Jadi sebelum kalian mengubah kalimatnya, kalian kudu baca terus. Oke, ya maksud kalimat ini, oh itu. Jadi kalian harus menangkap intinya dari kalimat yang akan kalian parafrase. Kita nggak akan bisa memparafrase kalau kita tidak tahu inti atau makna utama dari kalimat tersebut ya. Yang berikutnya adalah kita mengubah struktur kalimat ya. Jadi strukturnya, urutan kata atau sintaksisnya ya. Jadi dia berubah tapi maknanya sama. Hanya ini juga perlu waspada karena Turnitin itu kadang kalau cuma kata-katanya dibolak-balik, misalnya tadinya misalnya ya Ibu Ira makan ikan asin dimakan Ibu Ira, itu tuh kata-katanya dia tetap akan menganggapnya sebagai plagiarisme karena meskipun dibolak-balik kadang bisa terdeteksi. Jadi ubah kalimatnya dengan kata yang lain ya. Kalau cuma bolak-balik kadang masih terdeteksi. Oke? Yang berikutnya adalah gunakan sinonim. Nah ini, jadi kalian harus paham sinonim kata-kata yang ada di naskah yang akan kalian kutip. Jadi makanya buat saya sih penting ya kalian belajar bahasa Indonesia, belajar sinonim meskipun sekarang bisa cari sinonim di website ya. Bahkan ada kok aplikasi parafrase yang bisa mengklik sinonim untuk setiap kata-kata yang digunakan ya. Oke, yang berikutnya adalah tambahkan interpretasi pribadi kalian ke dalam kalimat yang akan dikutip ya. Karena tadi seperti saya sampaikan, kalau udah ada interpretasi kalian kan jadi strukturnya berubah, ada penambahan kata, ada penambahan konteks di dalamnya, maka itu memang sudah akan menjadi sebuah kalimat baru yang memang terasa nuansanya perbedaannya dengan kalimat aslinya gitu. Nah, yang berikutnya yang tadi ya saya sampaikan cara melakukan parafrase yang efektif adalah menggunakan website. Sekarang saya mau mencontohkan parafrasenya tuh seperti apa. Ini saya punya kalimat dari teks aslinya tuh seperti ini ya. Pemanasan global adalah fenomena peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi karena peningkatan emisi gas rumah kaca. Nah ini kita parafrase ya dengan struktur yang berbeda ya, tapi maknanya tetap sama. Nih, fenomena pemanasan global adalah hasil dari peningkatan emisi gas rumah kaca yang mengakibatkan suhu rata-rata di permukaan bumi meningkat. Jadi ada meskipun kata-kata yang digunakan ini tadi contoh dari perubahan struktur ya. Kalau kalian mau lebih lebih mantap lagi misalnya kata meningkatnya kalian bisa ganti dengan naik ya gitu, bertambah ya. Nah, jadi cari sinonimnya. Ya itu tadi contohnya. Buat kalian yang belum tahu contoh parafrase itu seperti apa. Nah, sebelum mengakhiri video ini sebenarnya bagian yang paling penting ya, maksudnya penting semua dari awal sampai akhir, tapi ini penting banget karena jangan sampai kalian ketangkep atau melakukan ini oleh dosennya, terdeteksi plagiat bukan dari kalimatnya atau bukan karena kita ngecek kalian itu di Turnitin, tapi dosen itu bisa mendeteksi kalian kopas atau kalian plagiat hanya dengan melihat naskah kalian. Ya, dari mana kita taunya? Nih, yang pertama adalah dari perbedaan font pada naskah skripsi. Kan kalian tuh kadang kopas mungkin karena buru-buru. Pasti yang kopas tuh pertama buru-buru. Kalau nggak buru-buru, memang dia terlalu
terlampau malas ya, sehingga Kompas pun malas, tidak cermat gitu ya kan. Nah, namanya juga makanya Kompas ya tidak cermat ya. Makanya nanti kalau Kompas cermat, tambahkan interpretasi ya, itu artinya parafrase ya. Jadi yang pertama perbedaan font pada naskah. Bisa jadi ukurannya itu beda besarnya. Kadang kan kalau kita naskah skripsi fontnya TNR ya, Times New Roman 12, kalian itu yang kalian kutip 11 misalnya ya. Kadang juga naskah kita Times New Roman tapi yang kalian gunakan misalnya Bookman Old Style atau yang kalian gunakan itu memang mirip dengan TNR tapi itu bukan. Nah, dosen juga apa? Itu kan dosen teh saya aja udah nguji skripsi teh 15 tahun ya. Bayangkan 15 tahun kerjaan saya nyidang skripsi. Jadi saya teh sudah agak hafal ya, bahkan bentuk font ekornya beda dikit juga saya tahu, dosen yang lain juga tahu. Jadi sik atunya gitu mah lah. Jangan sampai gitu loh udah mah Kompas fontnya tidak teliti ya kan. Jadi kalian double salahnya tak. Yang berikutnya nih, kalau kalian ngutipnya dari website itu kan nggak semuanya latar belakangnya warnanya putih. Ada website yang belakangnya tuh banyaknya tuh agak abu-abu atau agak krem. Kadang ketika kalian Kompas, si shadingnya ikut sudah ya. Kalian mungkin di sininya karena kalibrasi warna layar laptop kalian yang memang biasalah. Mahasiswa mah kadang laptopnya tidak bagus. Mahasiswa mah laptopnya butut. HP-nya yang bagus, kalian mau beli HP mau ya tanding-tanding pemahal-mahal giliran laptop bararututnya. Nah, jadi kalian biasanya nggak ngeh bahwa ada shading halus di belakang tulisan yang kalian Kompas. Sik atulah kalau yang gitu mah itu agak parah, tapi saya pernah menemukan sampai saat ini masih pernah menemukan. Coba bayangkan gimana saya nggak ngamuk ya gitu. Nah, yang berikutnya ada tadi udah belum ya, perbedaan warna teh gini kan, kalau kita menulis naskah skripsi pasti hitam pekat ya nggak sih ya. Kadang kalian Kompas internet itu jarang yang tulisannya hitam pekat karena tidak terlalu cakep, jadi biasanya abu tapi tua ya, dan kami bisa mendeteksi. Kok bisa sih? Karena dosen diciptakan untuk mendeteksi kesalahan kalian, sudah sekecil apapun. We know ya. Kayak udah terlatih gitu. Hobi banget kami memang ya nyari kesalahan kalian. Nah, kesalahan yang lain bisa rataan paragraf. Jadi kadang kalau kalian Kompas itu rataan paragraf kanannya. Karena itu bisa jadi dua hal. Rataan paragraf itu. Kalau nggak justify ya. Antara kalian memang orangnya teledor, nggak rapi, nggak neliti, atau kalian Kompas gitu. Dua-duanya sama-sama salah. Nggak Kompas tapi nggak rata, salah. Apalagi nggak rata karena Kompas, double impact salah nata ya gitu. Jadi minimal dari situ. Kadang kita tahu juga bahwa kalian Kompas itu dari kesalahan satu atau dua kata gitu. Yang unik dan lucu. Kadang kan dosen suka gitu ya. Jadi kalau curiga dengan sebuah kalimat, cari di Google ada gitu ya. Ada yang unik atau apa. Terus kami juga dosen itu tahu kadar setiap anak seperti apa. Kalau skripsi kalian butut, kami kesel. Tapi kalau kami tahu kemampuan kalian, tapi kok skripsinya sangat bagus ini teh ya. Bisa dua hal. Pertama dia berarti dia menunjukkan effort yang luar biasa ketika mengerjakan skripsinya. Ini banyak juga terjadi ya. Jadi mahasiswa yang biasa-biasa aja di kelasnya ternyata dia skripsinya sidang duluan ada ya. Atau sidangnya bareng yang lain tapi skripsinya ternyata bagus banget karena sesuai dengan minatnya itu ada. Tapi ada juga yang kalau bagus banget suka cek iseng aja, Kompas satu paragraf ya yang kalimatnya teh kayaknya bukan bahasa kalian gitu ya. Sekali lagi, kami tuh kenal mahasiswa kami ya. Copy satu paragraf masukin ke Google. Kan bener kan? Gak mungkin kalimat ini nih hasil pemikiran dia gitu. Kadang kita gitu ya. Jadi kadang kalau skripsi kalian tanpa celah itu bikin curiga. Jadi gimana Bu? Jadi apakah bagusnya ada celah? Jadi bagusnya adalah tidak Kompas ya saudara-saudara. Ya terapkan tadi prinsip-prinsip yang sudah saya sampaikan. Oke, begitu dia pembahasan kita kali ini tentang cara supaya terhindar dari plagiarisme. Kalian semangat ngerjain skripsinya ya. Pokoknya
jangan berhenti ngerjain skripsi. Kerjain terus, pokoknya pada akhirnya mah pasti akan lulus kalau dikerjakan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.